Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi bersama saya Desti Pramesti selaku host pada sore hari ini. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Halo, selamat sore Komandan. Apa kabarnya? Salaman dulu Selamat Komandan. sore Aduh, Teteh. rupanya sore hari ini sangat Alhamdulillah. cerah sekali ya. Ya, Karena ini ada di Sumedang kali ya betul Komandan. ini Sumedang. Waduh, ini memang bagus cuacanya ini. Cuacanya lagi bagus karena Iya, berkat ada komandan di sini. Iya, alhamdulillah Masya Allah. mudah-mudahan. Komandan, sudah berapa hari di Sumedang? Sumedang saya baru datang hari kemarin, baru satu hari Baru satu ya. hari, tapi sangat menikmati ya. Menikmati Menikmati sekali di Sumedang, wilayah di cuaca Sumedang. sini bagus, cuaca bagus. Ramah-ramah masyarakatnya juga Masya bagus. Allah. Ini komandan ngomong-ngomong, ini komandan lagi ada di Sumedang nih. Ini Ya. komandan mencakup wilayah Jawa Barat mana aja nih kalau boleh tahu? Saya adalah Danrem Heeh. 062 Tarumanegara. Saya membawahi 7 kodim. Di sini ada 7 kabupaten dan 3 kota. 7 kabupaten, 3 Ya kota. betul. Oke. Salah satunya adalah Sumedang. Dilanjutkan terus di Kabupaten Bandung, di Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Oke. Garut, Tasik, termasuk kotanya, termasuk Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Wow, jadi 10 ya. Luar biasa. Tidak pusing? Tidak ya. Tidak, kita Karena melaksanakan ya sangat menikmati semuanya ya. sama atas perintah kita laksanakan Masya tugas itu aja. Allah. Ngomong-ngomong, Komandan, karena tak kenal maka tak sayang. Iya, Kalau kata Sundanya tak kenal maka tak tanya katanya gitu. iya, Boleh iya. dong kenalan dulu. Karena tadi saya, Ya, waduh ngelihat dari jauh, ngelihat Komandan berasa cerah banget. Seperti iya. udara Sumedang sore hari ini. Alhamdulillah ya. Boleh dong Komandan Mm-mm. sedikit kenalan dulu dengan siapa nih? Ya, saya dan Rem 062 Mm-mm. Tarumanegara. Nama saya Dadi Sutandi, SMM, pangkat Kolonel Infanteri. Saya lulusan Akmil 1997. Saya sudah berkeluarga, K2. Masya Allah. Selanjutnya saya asli di Bandung. Saya lahirnya di Bandung dan alhamdulillah sementara ini saya tinggalnya di Cimahi. Di Cimahi. Jadi Komandan ini asli orang Jawa Barat ya. Orang Sunda pisan Iya, ya. Sunda pisan. USA asli orang Sunda gitu. Udah sering ya kalau untuk jalan-jalan gitu di Jawa Ya, Barat pasti ya alhamdulillah. keliling-keliling alhamdulillah. Ya, Apalagi Komandan ini mencakupi di 7 kota dan 3 kabupaten ya. ya, 3 kabupaten salah satunya ini betul. di Kabupaten Sumedang nih. Komandan nih ngomong-ngomong nih karena mungkin saya tuh sebagai Gen Z dan anak muda nih Iya, TNI ini banyak banget menjadi idaman nih, idaman iya. anak muda gitu. Karena wow, ngelihat berseragam gitu kan. Saya aja ngelihat komandan, wow, berseragam gitu kan. Selain kayak gagah berwibawa gitu Mm, nih. Apa sih nih komandan langsung saja ya peran mm-mm. TNI nih karena biar tahu juga, biar tahu nih genji-genji peran TNI untuk masyarakat nih. Biar nanti nggak salah pilih pasangan lagi ya. Iya, 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 Teh. Jadi gini, Teh ya, kalau Hmm, kita melihat peran dari TNI, sementara ini yang sekarang ini karena posisi saya ini di Satuan Komando oke. Kewilayahan, dalam arti di sini adalah teritorial. Sehingga kami yang bertugas di teritorial ini melaksanakan tugas apa yang dilaksanakan oleh pimpinan. Oke. Nah, salah satunya adalah untuk mewujudkan melaksanakan program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat, itu TNI Angkatan Darat khususnya, sehingga kami melaksanakan beberapa kegiatan, beberapa tugas yang diperintahkan untuk menyelesaikannya. Wah, keren sekali ya. Ternyata TNI itu sangat dekat dengan rakyat ya. Karena emang Iya, saya kalau ngelihat bapak-bapak TNI entah itu di desa, di kabupaten, iya, bener kalau misalnya saya butuh bantuan apa-apa langsung sigap, sigap ya, sekali gitu. alhamdulillah Teh kalau Masya itu Allah. memang Dan ya. tentunya TNI ini dan sangat mendukung program-program nasional ya, Mm-mm. terutama di selalu berkolaborasi dengan pemerintahan nasional di Ya, bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ya. ini ya. Nih, apa sih dan eksistensi yang sudah dilakukan program-program untuk TNI untuk masyarakat nih? Oke ya. Jadi saya sampaikan kembali Mm-mm. bahwasanya program-program yang sekarang ini ada program unggulan dari Kasad, Oke. Kepala Staf Angkatan Darat. Apa Di saja tuh? sini salah satunya adalah untuk merealisasikan ataupun menyelesaikan program untuk jembatan Oke. Garuda. Jembatan Garuda ini ada 3, yaitu Apa aja jembatan tuh? gantung, Jembatan gantung. terus Mm-mm. jembatan Armco,
termasuk jembatannya beton. Betul. Ini di kita ini sudah ada titik jembatan Garuda ini sudah mencapai 47 titik Wow, di 7 wilayah yang saya sampaikan Oke, tadi. Sehingga kita laksanakan itu petunjuk dari pimpinan, semaksimal mungkin kita lancarkan, kita buat maksimal karena ini adalah salah satu program dari Presiden, yaitu Bapak Prabowo. Luar biasa sekali ya. Dan sekarang tuh kayak saya melihat, wah ini ada jembatan yang diresmikan langsung oleh TNI gitu ya, keren gitu ya. Karena sangat benar-benar ikut gotong royong, ikut membantu membangun juga ya teman-teman dari TNI ini nih. Dan kalau boleh tahu nih dari jembatan gantung atau jembatan yang Garuda ini yang sudah diberikan untuk masyarakat dari TNI ini, apa sih dan filosofi dan dampaknya untuk masyarakat nih? Ya baik ya Teh, jadi saya jelaskan kembali Teh ya. Karena tadi sudah saya sampaikan untuk jembatan itu ada 3. Betul. Tapi karena Teteh menyampaikan itu filosofi, sebenarnya jembatan ini adalah asalnya dari suatu kegiatan teritorial, yaitu salah satu dari metode Binter. Metode pembinaan teritorial. Salah satunya adalah untuk melaksanakan pembinaan Bakti TNI. Bakti TNI ini salah satunya adalah untuk mewujudkan bagaimana jembatan ini terwujud untuk masyarakat. Kegunaannya, manfaatnya, ini jembatan ini ajas manfaatnya banyak Teh nih, bukan hanya untuk jembatan itu jadilah gitu ya, bukan. Betul banget. Tapi karena jembatan ini memang untuk dibutuhkan masyarakat. Masyarakat membutuhkan untuk kegiatan ekonominya supaya sejahtera. Ketika ada jembatan itu, berarti mereka lebih beraktivitas lah untuk melaksanakan suatu program ekonomi mereka. Betul. Apalagi mereka ada yang sakit. Waduh, kalau ada yang sakitnya jembatan ini bisa dimanfaatkan untuk lalui dengan kecepatan yang memungkinkan. Betul sekali. Itu, Teh ya. Intinya untuk mensejahterakan masyarakat ya. Intinya untuk mensejahterakan masyarakat, apapun intinya adalah kita hadir untuk rakyat semuanya untuk itu rakyat, ya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga untuk masyarakat. Ya, luar biasa sekali Bapak. Aduh, masih dagdikduk enggak kan? Sudah santai. Perlu minum dulu, santai saja. Ini karena semakin malam di sini udaranya semakin sejuk. Jadi jangan pulang-pulang kalau bisa. Bukan sejuk ini, kayak kedinginan ini. Kedinginan ya nih. Oke, nih. Tadi kan untuk pembangunan jalan jembatan Garuda ini di wilayah Korem 062 ini sebanyak 47 titik ya 47 titik, betul. Yang terdiri dari jembatan gantung ada 30 titik ya, betul? Iya, betul. Oke. Dan untuk jembatan Armco, Armco ya betul, 8 titik ya. Terus ada jembatan beton juga yang tadi komandan sampaikan ada 9 titik juga betul, ya. Nih, melalui program Manunggal Air, TNI AD tidak hanya menyediakan akses air bersih nih. Sekarang kita ke air bersih karena tadi jembatan sudah juga filosofinya sudah dijelaskan juga, manfaatnya juga sudah dijelaskan. Tentunya manfaatnya sangat besar juga bagi masyarakat karena emang TNI ini selalu ada untuk masyarakat, selalu punya keinginan atau bukan punya keinginan, ini ingin selalu mensejahterakan masyarakatnya ya. Terutama ini Pak Danrem ini 10 megang 10 nih, salah satunya Kabupaten Sumedang. Saya juga salah satu masyarakat Sumedang yang Masya Allah, Alhamdulillah selalu melihat TNI itu selalu keren dan selalu membantu nih. Dan sekarang kita memasuki ke air bersih, selain jembatan gantung juga karena TNI juga selalu membantu air bersih yang membutuhkan, apalagi di daerah pelosok-pelosok seperti Sumedang, Garut gitu ya. Komandan selalu membutuhkan air bersih yang sekarang ini musim kemarau yang kekurangan air nih. Melalui program Manunggal Air nih, TNI AD tidak hanya menyediakan akses air bersih, tetapi juga mendukung irigasi pertanian nih. Betul. Oke. Sejauh mana sih program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah? Ya, jadi gini saya sampaikan. Untuk Manunggal Air ini salah satu program unggulan Kasat juga. Salah satunya tadi adalah jembatan, sekarang kedua adalah untuk Manunggal Air maupun dari air untuk pertanian. Nah, di sini fungsi atau alat atau apapun yang digunakan untuk kegiatan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Air adalah sebagai untuk kehidupan. Air itu kan untuk kehidupan. Sedangkan untuk
perekonomiannya itu adalah untuk membantu pertanian yang ada di masyarakat. Sehingga air sama pertanian ini memang sangat sama-sama ada respect, maksudnya itu ada salah satu kedua-duanya saling keterikatan Iya, ada. Sehingga ini akan bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Kita hadir di situ, TNI hadir di situ karena apabila ini air tidak ada di suatu tempat itu kehidupan pasti akan kering. Betul, Seperti betul. yang Teteh bilang tadi. Apalagi sekarang musim kemarau ya kan. Jadi kita berusaha bagaimana supaya titik-titik air, bagaimana masyarakat, di mana titik-titik masyarakat yang kekurangan air, yang membutuhkan, karena tidak semuanya tidak ada air, pasti Betul. ada yang air juga ada. Betul, betul. Jadi kita utamakan dulu yang tidak ada airnya. Kita bikin bagaimana supaya ada di situ semacam sumur bor, itu menghidupkan air, kehidupan masyarakat bisa dialirkan ke masyarakat. Begitupun dengan pertanian sama. Karena masyarakat ini kan kalau tidak air itu tidak bisa ada di tempat pertanian ini kan berarti tidak akan padinya ini mungkin tidak akan hidup, mungkin akan Betul, mati. betul. Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Kita membuat air mengalir kepada pertaniannya masyarakat ini rakyat. Betul, Sehingga betul. nanti akan dibutuhkan bagaimana perekonomiannya tetap berjalan, tidak putus di situ saja. Betul, betul. Gitu, maksudnya gitu Teh. Wah, keren sekali nih. Apalagi ya tingkat kepercayaan publik terhadap TNI ini sangat tinggi ya. Ya, Menurut mudah-mudahan Teh. survei indikator politik Indonesia Januari 2026 ini saya lihat ini ada sampai 93%. Ya, Iya, ya tingkat betul Teh. kepercayaannya ya, Ya. luar biasa sekali. Karena ingin selain tadi mensejahterakan rakyat, tadi juga saya ingin menambahkan, Komandan, nih filosofi dari program mempertegas bahwa TNI AD hadir tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara Iya, saja, betul. betul kan? Tetapi juga membantu mengatasi kesulitan Kesulitan rakyat, rakyat. betul. Salah satunya tadi yang sudah Komandan sampaikan, ada jembatan, terus air bersih, Iya. terus pangan untuk petani juga itu sangat Iya, luar biasa betul. sekali ya. Iya. Wah, keren banget. Iya Teh, sebenarnya itu ini program unggulan Kasat ini sebenarnya bukan hanya dua itu aja Teh. Apa saja Ada tuh? juga yang lainnya Ada seperti apa? Karya Bakti, Karya Bakti, TNI AD. Terus yang keempatnya mungkin di situ ada rehab sekolah. Rehab sekolah ada juga. Terus ada rehabnya Rutilahu ada. Wah. Gitu. Terus ada lagi untuk penghijauan penanaman. Waduh, luar Gitu. biasa. Jadi banyak sebenarnya Banyak Teh sekali ya, keunggulan. tidak hanya Iya. dua itu saja ya. Sekarang ngomong-ngomong nih soal Karya Bakti, karena saya kepo Iya. sekali nih. Karya Bakti TNI ini kan skala besar melibatkan Iya. sinergi berbagai unsur ya dalam Betul. membangun daerah Iya. nih. Menurut Komandan nih, apa nilai strategis dari pelaksanaan Karya Bakti tersebut dalam memperkuat Iya. kemanunggalan TNI dengan rakyat? Ya, jadi Karya Bakti ini Teh, Karya Bakti ini tercipta karena kita seorang teritorial, kita memiliki metode binter, adalah salah satunya adalah bagaimana untuk pembinaan bakti TNI yang saya sampaikan tadi. Iya, betul. Sehingga Karya Bakti ini adalah salah satunya untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama. Artinya bersama-sama di situ ada unsur Forkopimdanya, Betul. di situ ada instansi terkait yang lainnya, ada masyarakatnya, ada LSM-nya, ada semuanya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu. Oke. Namun hasilnya nanti ketika ini sudah jadi, itu bukan hanya untuk TNI saja, Iya, betul. tapi memang untuk lingkup semuanya Teh. Oke. Gitu maksudnya Teh. Wah, luar biasa. Ini sudah yang Karya Bakti ya, Ya. seperti itu. Luar biasa karena tadi yang disampaikan oleh Pak Danrem ini selain tadi jembatan gantung dan ada air bersih, terus Karya Bakti. Nah, itu pendidikan untuk masa depan. Apalagi sekarang itu melihat Jawa Barat saja ya Iya. Pak Danrem ya, banyak sekali untuk kemiskinan ya. Iya. Mungkin untuk anak sekolah, anak yang ingin sekolah tidak ada biaya, terus Iya. putus sekolah karena itu kekurangan ekonomi, kesulitan ekonomi nih. Ngomong-ngomong ini soal pendidikan terutama untuk anak muda generasi yang mungkin yang akan datang sampai saat ini saya pun ya, saya masih kuliah juga, itu gimana caranya untuk tidak sampai putus. Dan Ya. kebetulan ini TNI selalu membantu kan untuk investasi masa depan bangsa Iya. juga ya, pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa nih. Ini ngomong-ngomong bagaimana sih Komandan komitmen TNI AD melalui program rehabilitas sekolah dan iya. menciptakan lingkungan belajar yang mungkin layak, mendukung, nyaman gitu untuk fasilitas-fasilitas belajar nih seperti Ya, apa?
Jadi di situ kan tadi Teteh sudah menyampaikan ya bahwasanya bagaimana supaya meningkatkan efektivitas untuk pendidikan dari anak-anak sekolah. Nah, kita berpikirannya bukan pada saat ini saja, Teh. Oh, Jadi kita berpikirannya ke depan. oke. Jadi bagaimana sekolah-sekolah yang ada yang perlu kita rehab, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita efektivitas untuk perbaikan, ya kita laksanakan. Supaya nanti si pelajar ini dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak terganggu oleh sekolahnya ini, namun mereka tetap untuk melaksanakan suatu proses belajar mengajarnya yang benar. Wow. Jadi tidak mengganggu, oh ini bangunan bocor, oh ini bangunan nggak ada kursi, oh ini betul, nggak ada betul. ini. Betul. Nah, disitulah kita hadir untuk rakyat, kita bantu bagaimana mereka ini bisa melaksanakan proses belajar mengajarnya. Ini lebih ditingkatkan lagi dalam melihat kekhususan dari belajarnya. Itu maksudnya Teh. Luar biasa karena Bapak Presiden Prabowo ini selalu menyampaikan TNI bersama rakyat katanya. Wah, selalu membantu ya. Keren sekali. Kita selalu hadir Teh ya. Selalu hadir ya, salah satunya untuk masa depan Iya. pendidikan juga, investasi masa depan untuk bangsa Iya. gitu. Apalagi yang mungkin sulit ekonomi, terus kemiskinan dan lain-lain. TNI hadir ikut Iya. serta membantu nih. Bantulah kesulitan rakyat, kita bantu Aduh, apapun luar juga Teh. biasa nih. Iya. Selain untuk pendidikan juga tadi ngomong-ngomong untuk membantu panti asuhan ya komandannya dan Pak Danrem. Panti asuhan yang mungkin sering TNI bantu gitu Iya. ya. Rehabilitas panti asuhan merupakan kepedulian juga terhadap anak-anak yang membutuhkan Iya. perhatian nih. Jadi ya betul Teh. Mm-mm. Kalau Teteh lihat dari panti asuhan kan kita sebagai manusia juga kan melihat mereka juga ya merasa iba, Betul gimana sekali, betul sekali, kasihan gitu ya. betul sekali. Apalagi kalau mereka kita melihat mereka itu di kehidupan yang sebenarnya ini mereka wah ini kok bangunannya tidak ada ataupun mungkin di sana mungkin tidak ada kamar mandi ya kan bagaimana mandinya. Terus mereka tidak punya apa-apa yang lain-lainnya. Terus kita diam saja gitu kan tidak mungkin. Makanya kita bergerak bagaimana supaya bisa merehab panti asuhan yang ada di sana misalkan dengan cara yaitu memperbaiki apapun juga yang mereka butuhkan. Jadi bukan yang kita butuhkan Teh ya, tapi yang mereka butuhkan apa kira-kira gitu Teh. Waduh, luar biasa sekali ya jiwa Iya. sosialnya. Karena saya yakin sekali ya, jiwa-jiwa sosialnya tuh sangat tinggi sekali. Iya. Bahkan ya mungkin tidak hanya TNI saja ya, untuk masyarakat juga pasti sangat peduli sekali. Cuman untuk melalui jalannya ini TNI hadir untuk rakyat Iya. dan hadir untuk masyarakat, bersama rakyat, bersama Iya. masyarakat ikut turut mensejahterakan bangsa, terutama untuk wilayah yang mungkin Pak Danrem pegang gitu untuk Iya. tujuh mungkin nanti kedepannya itu nanti mencakup seluruh Indonesia ya. Amin Komandan. ya alhamdulillah. Amin. Nanti kabar-kabarin Namun lagi. sekarang Wah. ini ya alhamdulillah Teh, jadi program unggulan Kastrat ini bukan hanya di kita sini Bukan saja. saja dia, betul sekali. Memang ini seluruh Indonesia Seluruh yang Indonesia dilaksanakan. saja, Dan ya. alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dengan Terlaksana baik. dengan baik, Masya Allah ya. Ya. Luar biasa sekali nih. Apa sih Komandan, tadi kan kita ngomongin soal dengan panti asuhan. Iya. Sebenarnya langsung dek sekali ya kalau ngomongin soal panti asuhan karena Iya. saya pernah datang berkunjung ke salah satu panti asuhan panti jompo seperti itu ya. Ada nenek-nenek yang Nenek-nenek, nangis ya. ke saya karena ditinggal anaknya itu bekerja di rumahnya. Tidak ada siapa-siapa sehingga ya mau tidak mau sebagai anak harus menitipkan orang tuanya ke panti Iya. asuhan nih. Apa pesan yang ingin disampaikan dari komandan melalui program rehabilitas panti asuhan ini untuk masyarakat luas nih, khususnya Ya. selain Jawa Barat ini untuk Indonesia juga gitu, biar mengetahui nih apa yang ingin komandan sampaikan. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya baik itu panti asuhan manapun juga ya diharapkan kita sebagai TNI hadir untuk rakyat. Rakyat dalam arti di sini adalah orang-orang yang ada di panti asuhan tersebut. Nah, kita berbuat untuk yang terbaik, apapun juga kita akan melakukan hal yang terbaik. Mungkin di situ kita melihat, oh ini ternyata bangunannya kurang, oh ini terlihat banyak sarana prasarana yang dibutuhkan mereka. Jadi kita berbuat apa saja yang bisa mereka gunakan, sehingga mereka bisa tenang, mereka bisa damai di sana dan mereka bisa untuk melaksanakan kegiatan di sana karena mereka sudah punya terkoordinir dari orang-orang yang ada di sana. Namun mungkin yang lainnya kita punya perasaan, waduh iba, waduh kasihan, tapi belum tentu kita bisa berbuat ya. Betul sekali. Jadi kita berbuat dulu bagaimana caranya
untuk iba ya kita sambil mengiringi jalan itu kita Kasih iba. semangat dong, gitu. kapan lagi kan sama Pak Danrem itu diberikan semangat Ya, untuk orang-orang atau yang berada di panti asuhan di ya, seluruh Indonesia ya ini. betul teh. Semangat intinya ya, wah luar biasa. Waduh, luar biasa Pak Danrem ini. Iya. Masih bersemangat kan? Boleh silakan teh. Kuat Siapa berapa tahu. lagi? 4 jam lagi katanya komandan izin ya. Pak Danrem masih kuat 4 jam di sini. Udah berapa menit nih? Udah berapa menit kita bicara ini kira-kira ini? Baru 5 menit Oh, baru 5 komandan. menit. Baru aja 5 Iya. menit ya. Masih Boleh, silakan, santai. Teh. Boleh ya. Dan karena saya aja sebagai masyarakat Nah. selalu ingin tahu nih tadi dimulai apa sih peran TNI gitu. Ternyata pas Pak Danrem menyampaikan kepada saya, Iya. wow, ternyata sekeren Wah. itu gitu ya. Ternyata wow, benar juga ya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat itu tidak Nah. hanya formalitas saja sebagai mungkin Nah. ya mohon maaf Pak Danrem sebagai mungkin mereka dengan seragamnya Iya, iya. gitu kan. Sebagai mereka dengan pangkatnya, tapi ini benar-benar nyata dengan mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi Iya. sekali, yang ikut serta mensejahterakan rakyatnya. Iya teh. Keren sekali nih. Ya kita berusaha aja teh gimana yang Masya terbaik saja lah buat Allah, rakyat. Semoga ya, Iya. semoga Pak Danrem selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam Amin. menjalankan tugasnya. Seluruh TNI, anggota TNI dimanapun berada diberikan kelancaran Amin, Teh, dan ya. selalu diberikan keselamatan dalam menjalankan tugasnya. Amin. Terima kasih teteh doanya. Amin, Ya. hatur nuhun juga Hmm. Pak Danrem nih masih semangat Ya, karena masih boleh, semangat Pak silakan. Danrem ini seputar tentang ketahanan pangan karena Oh, saya ya. kepo juga ini ketahanan pangan. Kakak tadi menyebutkan Pak Danrem, teteh itu lain air bersih bukan jembatan gantung, bukan pendidikan saja, Iya. tetapi banyak sekali ini TNI Iya. hadir untuk masyarakat nih. Ada nih pertanyaan tentang ketahanan pangan Pak Danrem nih. boleh. Di tengah berbagai tantangan global nih Pak Danrem Mm. nih. Ketahanan pangan menjadi isu yang sangat penting ini. Iya, Bagaimana nih strategis TNI AD dalam mendukung program ketahanan pangan nasional khususnya di wilayah Korem 062? Ya, kalau untuk ketahanan pangan, sebenarnya kita itu sudah berinisiatif ya, dari sejak lama. Namun program unggulan Kasat ini salah satunya yaitu juga sama untuk ketahanan pangan. Ini intinya ketahanan pangan ini bagaimana supaya bisa mensejahterakan rakyat, masyarakat di situ. Kita kan tidak tahu nih, oh sini masyarakatnya bagaimana mata pencariannya, kerjanya apa. Di wilayah lain belum tentu sama. Jadi kita sesuaikan dengan wilayah yang ada di Betul. situ. Nah, ketahanan pangan ini salah satunya contohnya misalkan dari kita lihat aja dari beras misalkan. Bagaimana beras ini prosesnya kita membantu petani, pendampingan kepada petani supaya bisa untuk mempertahankan pangan yang ada di wilayahnya itu. Kalau memang itu daerahnya tidak pertanian, mungkin daerahnya peternakan ya kita bantu pendampingan Oke. kepada peternakan gitu teh. Itu maksudnya teh. Oh, jadi menyesuaikan juga Ya. ketahanan pangannya sesuai dengan Ya. kebutuhan masyarakat di Betul. wilayahnya masing-masing. Ya. Jadi TNI membantu itu tidak asal-asalan sesuai dengan program yang TNI inginkan, tapi melihat dulu masyarakat ini Ya. membutuhkan beras hari ini. Ya. Masyarakat membutuhkan air hari ini, Ya. gitu ya. Oh, masyarakat membutuhkan bantuan apalagi yang bersangkutan dengan ketahanan pangan. Jadi sesuai dengan keinginan masyarakat, gitu, sesuai dengan Ya. kebutuhannya. Jadi terjamin sekali ya untuk masyarakat ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk Iya masyarakat. teh, ya. karena saya ini kan memiliki 7 kodim. Wah, 7 betul. kodim ini, kodim-kodim masing-masing mempunyai koramil. Betul. Di koramil juga yang di bawahnya masing-masing memiliki babinsa. Babinsa, Jadi betul. yang langsung setiap hari melihat bagaimana proses untuk tentang ketahanan pangan ataupun yang lain-lainnya. Betul, betul, Itu betul. itu tetap kita terdeteksi lah bagaimana supaya masyarakat ini jangan sampai masyarakat ini susah karena tidak ada yang peduli gitu. Jadi kita berusaha bagaimana kita yang peduli gitu teh. Wow, berusaha kita yang peduli ya TNI hadir untuk Iya. peduli kepada masyarakat ya. Wow, luar biasa. Jadi untuk masyarakat, kalau butuh bantuan apa-apa langsung ada Iya. babinsanya di setiap daerah Ya, juga ada, gitu. betul. Langsung ada kodim, Ya, terus ada ada koramil, koramil ada. juga gitu. Jadi Ya. siap hadir untuk membantu. Luar Iya. biasa sekali. Nih, Ya.
Aduh, masih semangat juga ya. Iya Ngomong-ngomong teh. Pak Danang dari tadi senyum-senyum terus kayaknya masih betah di sini. Ya mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya kita Ya, sampaikan karena yang biar tahu juga ya. kan, biar disampaikan juga Ya. kepada masyarakat Indonesia, khususnya ini di 7 kota dan 3 kabupaten, 7 salah satu. kabupaten, Oh 3 7, kota. oh 7 kabupaten Iya. terbalik, mohon maaf. Iya. 7 kabupaten dan 7 kabupaten, 3 3 kota. kota. Nih, salah Ya satunya betul. ada Kabupaten Sumedang, ada Garut juga Iya. nih. Dari ngomong-ngomong ini kalau soal ini yang paling banyak sekali masyarakat karena setiap kota dan kabupaten ini beda-beda kan untuk Iya. kayak penduduknya, Pak Iya. dan Rem, untuk kebutuhannya. Yang paling banyak sekali perlu bantuan itu kabupaten atau kota mana sih Pak Danang kalau boleh tahu? Kalau saya sampaikan semuanya rata-rata sih Teh. Rata-rata Karena semuanya. kabupaten sama kota itu kan kita melihat eh, mata pencaharian masyarakat yang ada di situ yang saya sampaikan tadi. Oh ya, heeh. Sehingga apabila masyarakatnya lebih banyak di kabupaten dibanding kota, mungkin kita tetap fokusnya kepada kabupaten karena mereka lebih Kabupaten. banyak. Oke, Namun betul. yang kota tidak kita kesampingkan, tapi tetap kita Tetap pantau pantau juga, juga ya, gitu betul Teh. sekali, betul betul. Ini Pak dan Rem nih, sekarang tadi kan kayak ada beberapa juga program dari TNI nih. Mm-mm. Karena sekarang ini ekonomi ini sedang menurun, kemiskinan semakin banyak gitu Oh kan. iya iya iya. Ya, karena perlu sekali banyak orang-orang dibantu ya, perlu kita bantu juga. Mm-mm. Ini soal rumah tidak layak huni atau urutilahu ini nih. Oh iya Sudah iya berapa iya banyak iya. sih dari sekitaran Waduh Teh, wilayah kayaknya jumlahnya Korem? saya kurang paham, tapi Banyak kita sekali ya? banyak sekali Teh Banyak gitu. sekali di 7 Karena kabupaten apapun dan 3 ya, kota karena itu. apapun yang ada di masyarakat itu kita melihat ada rumah yang tidak layak huni, ya perlu kita bantu untuk membenahi dan untuk memperbaikinya sehingga layak dihuni gitu ya Teh ya, untuk yang tinggal di Betul situ. betul betul. Nah, makanya dimanapun berada itu apabila kita menemukan ada rumah yang tidak layak huni, nah kita siap membantu untuk merealisasikan dan bagaimana rumah itu bisa terbangun dengan baik. Tapi tentunya TNI ini selalu berkolaborasi tentunya kayak di setiap daerah desa, di Iya. pelosok-pelosok ini kan tentunya ada Babinsa yang Iya, hadir untuk masyarakat. betul. Apakah TNI selalu berkolaborasi dengan desa setempat seperti kayak mengecek rutilahu nih, misalkan kayak Oh ya, selalu berkolaborasi itu ya selalu tentunya. kolaborasi ya. Jadi mereka itu seperti Babinsa ya, Babinsa di sana berkolaborasinya dengan kepala desa yang ada di Kepala situ. desa betul. Heeh. Terus kalau Koramil dia berkolaborasinya sama kecamatan. Kecamatan, Jadi betul. mereka tuh tetap ada data, Teh. Ada data, Ada data tetap. ya sesuai dengan Tapi data. kita melihat si rutilahunya ini apakah layak tidak dihuni atau layak dihuni. Oke. Nah, jangan sampai nanti untuk melaporannya tidak kita buktikan ke lapangan, kita melihat secara nyata, oh ternyata ini tidak layak huni, makanya kita perbaiki, kita bantu. Oke, oke, Nah, oke. prosesnya seperti itu Teh. Oh, prosesnya selalu ininya selalu berkolaborasi. Iya. Jadi enggak asal-asalan TNI langsung datang Enggak Teh. untuk melihat ngecek. Tentunya ada Iya. data-datanya juga di pemerintahan siapakah yang perlu Iya, dibantu betul. dan dicek juga ya apakah dilihat dari sisi layak ketidaklayakannya untuk dibantu apa tidak seperti Iya. itu nih ya. Iya, betul Wah, Teh. luar biasa ya, banyak Ya. sekali ternyata ya. Ya, kita siap melaksanakan tugas Tapi saja Teh. komandan yang Ah, saya ya. selalu lihat karena gini ya, setiap saya ini tugasnya di perbatasan, mungkin hanya untuk menjaga saja. Karena sejauh ini ya, prajurit-prajurit TNI ini yang masyarakat tahu itu paling ngajagaan di perbatasan, kalau kata Sundanya ya, paling menjaga di perbatasan mana Ya. gitu, entah di mana hanya untuk kayak menembak latihan enggak kan ternyata Enggak, banyak Teh. sekali tuh. Itu banyak itu sekali ya juga. kalau kita menjaga perbatasan itu sudah kewajiban Teh. Kewajiban, Karena ya, itu betul. sudah perintah. Namun apa yang dilaksanakan di sana tugas pokoknya mungkin berbeda dengan yang ada kita di wilayah. Iya. Kayak apa? Sekarang terakhir nih pesan Apa dan tuh? kesannya ini dari Pak Danrem nih ya, Waduh. pesan dan Pesan dan kesannya. kesan untuk siapa nih Teh? Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat dan Oh, ya. Indonesia tentunya nih. Untuk masyarakat kalau pesannya saya karena sebagai aparat TNI apapun yang kita perbuat itu hadir dalam masyarakat itu adalah kesulitan rakyat supaya kesulitan rakyat itu bisa tertutupi dan kita siap untuk membantu rakyat Teh. Itu pesan saya. Namun dalam kesannya ini saya berterima kasih sekali kepada
masyarakat setempat, rakyat setempat, dimanapun wilayah saya ini yang ada, baik itu ada di desa-desa, baik itu di kecamatan, ini mereka ada kolaborasi dengan aparat pemerintah yang ada di situ. Jadi saya ucap terima kasih kepada mereka yang sudah mau berbuat yang terbaik untuk rakyat. Karena apapun juga kesejahteraan rakyat itu adalah nomor satu, dan itu pun sudah menjadi pokok buat kami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rakyat. Luar biasa, Ya. tentunya ya. TNI bersatu bersama rakyat. Ya, Waduh, ya, itu teh. keren sekali. Terima kasih Pak Danrem. Padahal Pak Danrem masih semangat ya di sini ya, karena mau menikmati Ya, suasana ya. di sini juga. Jadi kita akhiri podcast sore hari ini dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ya. kepada Pak Danrem, Pak Dadi. Kita doakan bersama semoga Pak Danrem diberikan kesehatan, kelancaran, Amin. dan keselamatan dalam menjalankan tugasnya Amin. beserta seluruh anggota TNI dimanapun berada, terus untuk berkolaborasi, terus untuk mensejahterakan rakyat, jangan pernah berhenti untuk selalu mempunyai cita-cita untuk mensejahterakan rakyat. Walah, ini Sampai bagus kapanpun. sekali bahasanya ini. Sampai kapanpun. Iya, iya. Sampai kapan? Memang sampai kapanpun, Teh. Karena saya sebagai rakyat juga yang perlu Iya. dibantu juga ya. Jadi Contohnya apa, Teh? Ayo. Pak Danrem Manawi. Enggak. Iya, Karena iya, saya iya. juga nanti mungkin ke depannya Pak Danrem ini ada tetangga saya yang Ah, perlu boleh, Teh. dibantu. Boleh, kan. boleh, nanti Pak kita Danrem, tetap. ini ada ini yang perlu dibantu. Nanti kita untuk berkolaborasi terus ya untuk ke depannya. Boleh. Semoga ya Pak Danrem Iya. ya. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Iya. untuk seluruh masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Kita sampai ketemu lagi Pak Danrem di lain acara. Iya. Ya, semoga nanti acara selanjutnya semakin seru. Nanti kita keliling juga ya, jangan di sini aja di Boleh, Sumedang. iya, boleh. Nanti ada Jati Gede juga Pak Boleh, Danrem. silakan. Luar biasa. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.